Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semuanya ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, pada malam hari ini kita bertemu kembali di semester 2 kelas SI 2A. Betul ya? Oke, di pertemuan pertama ini barangkali saya akan share beberapa informasi terkait dengan perkuliahan nanti ke depannya supaya kita lebih efektif, kemudian sesuai apa yang kita harapkan. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat di semester 2 ini ya, karena di semester 2 ini kalian penuh perjuangan ketika melewati semester 1 itu ditandai mungkin tidak semua, misalkan semester 1 ada 40 mahasiswa, tidak semuanya 40 mahasiswa itu bertemu di semester 2 ini. Ada beberapa teman kita yang sudah terkena hukum alam, artinya tidak survive, entahkah itu ada beberapa hal yang mesti terkendala di kuliah ini. Jadi harapannya di semester 2 ini kalian bisa maksimalkan, walau katakanlah ini kuliah online begitu ya. Untuk itu karena ini semester 2 online, kalian nanti semester 1 kemarin juga online gitu ya. Artinya tidak ada kendala teknis, barangkali kalian sudah mengetahui bagaimana tata caranya ketika kuliah online. Kemudian tidak kaku lagi begitu ya ketika kuliah online.
Dari pribadi saya sih sebenarnya pengen offline gitu ya, karena aturan kampus, begitu juga aturan daripada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemungkinan besar nanti di semester depan kita sudah mulai offline ya, dan minta doanya juga kita sudah harapannya sudah berubah nama dari STIMIK Insan Pembangunan menjadi Universitas Insan Pembangunan Indonesia ya, UNIPI. Jadi minta bantu teman-teman supaya kita jadi universitas begitu. Karena kita belum ketemu, barangkali kita yang pertama barangkali saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Susto Basuki. Kemudian nomor telepon biasanya kalian perlu, yaitu adalah 0821 3819 3602. Jadi saya cuma punya nomor telepon satu, nomor WA 1, yaitu 082138193602. Apabila ingin di-save nomornya, nanti bisa japri saya, Pak, nama saya ini dari kelas apa gitu ya. Nanti saya akan save di kontak saya. Kemudian email pribadi saya adalah yang Gmail adalah suciptobasuki231105@gmail.com. Sosial media yang pertama di Instagram, saya mempunyai Instagram Sucipto Basuki Pak Cipton. Kalau mau follow silahkan. Kemudian YouTube ini saya baru pakai ya, yaitu Pak Cipto TV. Tujuannya ini nanti saya tunjukkan ketika selesai mata kuliah ini atau sesi ini, nanti saya akan upload di YouTube gitu ya, agar ketika nanti kalian belum jelas atau ketinggalan ketika nanti di mata kuliah ini, nanti kalian bisa lihat di YouTube saya, nanti akan saya upload, kalian bisa pahami ya. Kalian bisa pahami ketika ketinggalan dan mungkin kurang jelas di saat Zoom gitu, bisa kalian replay kembali. Kemudian alamat saya adalah Medland Cibitung, Blok R10 nomor 1 Bekasi. Jadi kelebihan daripada online ini bisa di mana aja. Saya di Bekasi, kalian di Tangerang, atau mungkin bahkan ada di kampung pun, di kampung halaman pun kita bisa merasakan kuliah. Itu kelebihan daripada online. Tetapi ketika offline itu tidak bisa, kita harus di kampus, kita harus di ruang 203, yaitu di gedung baru di lantai 2, nomornya 203 ya. Ini sudah 3 semester nggak kepake, barangkali sangat sepi sekali di kampus gitu ya. Harapannya nanti semester depan kita bisa tatap muka kembali. Kemudian mata kuliah yang saya ampu ya. Jadi saya beberapa mata kuliah yang saya ampu. Semester ini saya ada 5 mata kuliah. Mata kuliah yang pertama adalah Matematika 2, yang kedua adalah Matematika Sistem Informasi, yang ketiga Komputasi Awan, yang keempat Analisa Sistem, kemudian yang kelima adalah Teknopenasep. Matematika 1 sebenarnya biasanya saya dapat di semester 1, tetapi barangkali kemarin saya berbagi dengan dosen lain. Begitu juga Matematika 2 dan Matematika Sistem Informasi, saya diberikan amanat untuk Matematika Sistem Informasi. Untuk Matematika 2 itu yang ajar nanti Bu Bebi. Tapi materi nanti dari saya. Jadi kemudian spesialis saya adalah dari semester 1, semester 2, dan semester akhir.
Artinya harapan saya di kelas SI2A ini tidak ada ambisi atau perasaan saya is number one. Artinya saya paling juara nomor 1 gitu. Yang benar menurut saya adalah juara itu ketika kalian masuk bareng, kemudian keluar bareng. Artinya masuk di kampus itu bareng-bareng, keluarnya juga harus bareng-bareng. Itu is okay bagi saya adalah. Jadi harapan saya ketika jumlah mahasiswa di semester 2 ini 40, ya harapan saya semester 8 ketika saya ngajar di semester 8 ya 40. Jadi tidak ada tercecer di semester 3 dan semester 7 sampai semester 7. Walaupun itu sangat susah sekali ya. Itu sangat susah sekali karena ada hukum alam, kemudian siapa yang survive itu akan melalui ujian-ujiannya itu akan susah sekali. Tapi saya yakin dengan yang pertama kekompakan kelas, kemudian komunikasi yang baik, insya Allah nanti akan di semester 8 akan selesai juga. Kemudian di kampus ya, kebetulan saya ketua Ilumik Insa Pembangunan 2020 sampai 2023. Barangkali kalian sudah mengikuti ada beberapa yang kegiatan daripada Ilumik. Yang pertama adalah kita mempunyai kegiatan setiap 2 minggu sekali adalah webinar. Silakan ikut webinar sebagai menambah pengetahuan, dan itu pun dilaksanakan hari Minggu jam 10 sampai jam 12. Saya rasa yang libur itu possible bisa mengikuti, dan kami hadirkan pembicara-pembicara untuk menambah wawasan atau pengetahuan kalian. Kemudian juga ketika kalian butuh sertifikat, jadi sebagai persyaratan nanti di skripsi, pengajuan skripsi bisa dipakai untuk pengajuan skripsi. Itu yang pertama kegiatan webinar, yang kedua kegiatan daripada Ilumik IP ini adalah workshop. Jadi workshop, dan sebagai catatan workshop yang diadakan katakanlah di Ilumik ataupun yang di lain itu yang tidak diajarkan di kampus. Jadi di lab misalkan diajarkan beberapa pemrograman, tetapi di workshop di Ilumik atau yang misalkan di komit misalkan itu adalah yang tidak diajarkan kampus. Artinya adalah hal yang baru, yang relevan, yang sedang dibutuhkan di perusahaan, kami akan garap. Karena biasanya untuk di kampus itu untuk just kurikulum membutuhkan waktu, tapi dari Ilumik itu akan respon cepat terkait dengan kebutuhan di pasar. Jadi kebutuhan pasar ini terkait dengan teknologi informasi atau informasi seperti apa akan kita deploy di Ilumik Insa Pembangunan. Tetapi sebagai catatan adalah begini, ketika selama ini kita melaksanakan atau memberikan workshop itu, kenapa kok kebanyakan dari mahasiswa luar, bukan mahasiswa daripada Insa Pembangunan? Ini sebagai catatan. Artinya sebenarnya kami dari katakanlah dari Ilumik itu menyediakan adalah melaksanakan workshop ini, prioritas utama adalah teman-teman mahasiswa di STIM Insa Pembangunan agar penambahan ilmunya cepat, kemudian bisa diserap sebagai tenaga kerja profesional di bidang IT. Itu tujuan daripada kami adalah berilmu dan berbagi. Yang kedua, sebagai pembina daripada PILIP, pecinta alam Insa Pembangunan. Yang ketiga adalah pembina sebagai pembina di komit atau komunitas informasi dan teknologi. Itu kegiatan organisasi yang saya ikuti di STIM Insa Pembangunan. Semoga kegiatan-kegiatan ini saya mengabdikan untuk semua adalah perkembangan untuk STIMIK Insa Pembangunan. Dan semoga harapannya lagi-lagi tahun ini bisa berubah nama menjadi UNIPI, Universitas Pembangunan Indonesia.
Selanjutnya di matematika sistem informasi itu adalah mata kuliah bersyarat, artinya kalian mau nggak mau, suka nggak suka mesti ngikutin. Ya, yang kedua harus telah mengikuti mata kuliah logika algoritma. Berapapun nilainya, misalkan A, B, C, itu adalah yang penting mengikuti logika dan algoritma. Nanti karena nanti akan direview kembali ketika nanti di mata kuliah matematika sistem informasi ini. Kita terkait dengan formulasi nilai, absensi adalah 15%. Nah, absensi ini nanti saya minta bantu daripada ketua kelas. Hari ini ketua kelasnya hadir nggak? Hadir. Hadir ya. Oke. Ya, Pak, hadir. Oke, terima kasih. Jadi hari absensi saya minta ketua kelasnya untuk absen setiap pertemuan. Nanti saya akan berikan Excel-nya, formulasinya. Nanti tinggal isi aja ketua, karena saya penuhkan, saya sebenarnya untuk memanage daripada kelas ini. Karena absensi poinnya 15, kemudian etika 10, tugasnya adalah 20, UTS-nya 25 dan UAS 30. Sudah barang tentu UTS sama UAS karena ini daring atau online ya, itu adalah open book, open semuanya. Jadi nggak ada close book. Untuk distribusi nilai atau range daripada nilai A adalah 80 sampai 100. Kemudian nilai B adalah 70 sampai 79,9. Nilai C 60 sampai 69,9. Nilai D 50 sampai 59,9 dan nilai E lebih kecil daripada 50. Dan biasa nilai-nilai matematika itu di antara B dan A. Semoga tingkat presentasinya kebanyakan A atau kebanyakan B lah, kira-kira gitu. Itu tergantung daripada teman-teman di mahasiswa ini mau gaspol atau tidak ya. Itu terkait dengan formulasi nilai. Oke, untuk materi ini saya sampaikan. Materi terkait dengan matematika sistem informasi nanti saya akan kirim setelah ini. Yang pertama saya akan kirim RPS-nya, ini rencana pembelajaran semester, kemudian saya akan kirim beserta materinya dari pertama sampai terakhir. Itu sebagai bahan bacaan kalian ya. Kalau memang nanti apa baca pun tidak sempat, nanti tinggal lihat daripada penjelasan dari Zoom ini, nanti saya akan upload di YouTube gitu. Harapannya nanti biasanya kalau teori itu bacanya susah, ketika nanti ada penjelasan lebih bisa diterima. Ada dua kombinasi ini, harapannya bisa jelas gitu ya. Ketika ada yang ketinggalan barangkali atau diikut di kelas pagi ataupun izin dan sebagainya, masih bisa mengikuti dengan baca materi kemudian lihat penjelasan di YouTube nanti. Kita ada 14 pertemuan ya, termasuk daripada UTS dan UAS. Di sebelum UTS kita ada materi logika. Ini saya akan review juga kemarin di semester 1 logika dan algoritma juga akan saya review di sumber daripada logika. Kemudian aljabar boolean kita akan pelajari, kemudian himpunan matriks, relasi dan fungsi. Nah, dari kelima materi ini yang kita sudah pelajari sedikit-sedikit adalah logika dan aljabar boolean di logika dan algoritma. Selebihnya ada pembahasan baru ya.
pembahasan baru untuk di perkuliahan ini, dan mungkin juga sudah dipelajari saat SMA waktu dulu. Misalkan himpunan itu kita akan review kembali ketika kalian SMA, itu kita masih kepake. Lah, nanti himpunan ini nanti hubungannya nanti ke dunia sistem informasi di sebelah mana, kemudian bagaimana nanti akan kita jelaskan, karena matematika sistem informasi ini sebagai dasar atau pondasi dari mata kuliah nanti di semester berikutnya. Jadi misalkan logika ini nanti sebagai dasar mata kuliah apa, aljabar boolean apa, matematika apa, nanti saya akan terangkan ya, sebagai prolog atau abstraksinya nanti mata kuliah yang akan kalian ambil dari semester 3 sampai semester 8. Kemudian untuk kuis ini saya akan laksanakan di pertemuan ke-6 dan pertemuan ke-13. Harapannya kuis ini semuanya ikut, karena saya nilai tugas saya tidak ambil, misalkan saya tugas memberikan makalah dan sebagainya, enggak, ya, tapi cukup nanti kalian ngikutin kuis, nanti saya akan masukkan ke nilai tugas, gitu ya. Yang ke-7 adalah pelaksanaan UTS. Ini saya teknisnya adalah teknisnya open book dan open apapun ya, bisa di open ya. Tetapi ini ada jangka waktu, misalkan ini jam 8 sampai jam 9:30. Jadi range-nya itu yang bisa nanti kalian gunakan, nanti akan dikirim ke email. Biasanya saya pakai email. Nanti masing-masing kelas nanti saya akan kasih email tersendiri ya untuk mengumpulin tugas atau kuis ataupun UTS pun UAS. Setelah UTS kita material kombinatorial, graf 1, graf 2, kompleksitas algoritma dan teori bilangan. Dari kelima materi ini kita sudah pernah belajar itu di kombinatorial di SMA ataupun SMK. Nanti karena kita ulang kembali, selebihnya lah materi baru yang akan saya sampaikan di masa perkuliahan. Oke. Kemudian buku yang tidak perlu dipunyai, tapi kalian baca itu di perpus banyak ya. Kalau buku itu judulnya adalah Matematika Diskrit atau Diskrit Matematik sebagai Matematika Sistem Informasi. Bedanya apa? Bedanya nggak ada bedanya, sama. Tapi Matematika Sistem Informasi ini adalah kurikulum baru yang adopsinya adalah mengadopsi daripada Matematika Diskrit. Begitu. Toolnya apa, Pak? Toolnya adalah ya tentunya kalian mesti punya alat tulis dan dua buku ya, buku tugas dan buku catatan. Kemudian jikalau sudah punya tabungan yang lebih dan sebagainya, kalian mesti punya laptop atau komputer. Sebagai catatan nih, ketika mau beli atau mau upgrade komputer, sekalian upgrade-nya yang setinggi mungkin. Spesifikasi. Karena apa? Karena aplikasi-aplikasi yang terbaru ini membutuhkan minimal RAM itu 8 GB. Minimal RAM itu 8 GB. Kemudian sistem operasinya itu 64 bit. Ya. Jadi spek itu yang kalian minimal kalau kalian mau upgrade komputernya atau laptopnya atau mau beli laptopnya, sekalian yang bagus, karena software-software yang akan diajarkan nanti ke depannya itu sudah memakai memori yang memakai memori gede. Bagaimana? Jadi kalau sekali investasi ya yang terbagus gitu, sehingga bisa dipakai, bisa menunjang daripada kegiatan belajar kalian. Nah, kalau emang ada kesulitan dan sebagainya, nanti kita bisa diskusikan di luar daripada mata kuliah kita. Saya open sekali
ya silahkan kalian diskusi terkait dengan mata kuliah ini atau bab lain yang kiranya mendorong daripada teman-teman untuk segera bisa, ya. Jadi jangan sampai menunggu ketika semester 5, 4 baru bisa. Kalau menunggu itu biasanya nonsen, tidak akan bisa. Kalau memang semester 1, semester 2 udah bisa, yuk silahkan gitu. Makanya ikutin semua kelas ini dengan baik, tambah ilmunya di workshop, nanti insya Allah nanti di semester 3, semester 4 bisa kepake lagi. Oke, kiranya dari saya itu mungkin ada pertanyaan, silakan. Dari Pak Ketua atau bagaimana, silakan. Untuk waktu Zoom meetingnya berapa menit Pak? Kalau aturan dari kampus itu 30 menit, ya. Tapi kita tentatif aja lah ya. Kalau memang dirasa kurang ya kita akan tambah ya. Itu kalau minimal 30 menit gitu, dari Zoom meetingnya gitu. Karena kenapa 30 menit? Karena barangkali teman-teman mahasiswa pakai datanya ya. Yang teman-teman pakai datanya nyampe enggak nanti dalam sebulan itu, entah kalau habis 30 giga dan sebagainya kan akan memberatkan juga begitu. Tapi informasinya Mas Menteri sudah ada paket untuk mahasiswa. Apakah sudah terima atau belum? Saya kurang tahu dah. Belum ya? Kalau semester kemarin udah kalau semester kemarin ada kan ya? Enggak dapat, Pak. Oh. Berarti semester kemarin belum dapat bantuan begitu, bantuan paket gitu. Ya, belum. Gitu. Kita masuk kuliah, programnya udah ada duluan, jadi kita bisa terdaftar. Oh, berarti di semester 2 ini insya Allah dapat itu ya? Harusnya ya. Insya Allah, Pak. Kami berharap sih, Pak, membutuhkan. Oh, banget itu. Banget itu. Untuk open diskusi Pak, itu di grup WA atau bisa japri WA pribadi Pak? Di grup juga boleh, di WA pribadi juga bisa juga. Makanya nanti kalau memang mau biar kesimpan nanti ke kontak saya, itu nanti habis ini japri nama saya ini, kelas ini, biar saya simpan gitu. Kalau saya pada dasarnya open kok, open kepada mahasiswa itu open. Ya. Karena yang pertama kan sebelum kalian itu kuliah kan saya dulu lah. Artinya saya sudah mengalami dulunya bagaimana susahnya di posisi kalian gitu. Ya. Kerja terus kuliah. Tapi ini pun masih enak kan? Masih online. Kalau offline nanti perjuangannya itu lebih. Bayangin nanti pulang kerja pakai mandi atau tidak itu nggak tahu nanti. Nyampe kampus. Ya. Nyampe kampus, kuliah, pulang setengah 10. Nyampe kontrakan jam 10 atau setengah 11 tuh. Nah, tapi perjalanan perjuangan itu indah sebenarnya. Bukan sulit tapi indah gitu. Ketika udah dilalui aja nih. Jadi prosesnya kita lalui aja. Ya memang kehidupan seperti itu ya. Mungkin sama ya, saya dulu juga saya alumni Insan Pembangunan juga di 2009 gitu ya. Di Bintang aja 2012 ketika sudah lulus S2 gitu ya. Itu sama. Jadi sebelum kalian saya dulu gitu. Artinya sekarang saya membayangkan saya di posisi saya dulu 2006 gitu. Di 2006 itu atmosfernya sangat susah sekali. Cari komputer pun saya harus ke Mangga 2. Itu pun dalam bentuk PC, nggak ada laptop. Ya. Dan satu kelas itu bisa dihitung. Yang punya komputer mungkin 1 atau 2 dan itu pun untuk belajar pemrograman itu shift.
Shift 1 ini jatahnya ini, shift 2 jatahnya ini, shift 3 jatahnya ini. Begitu. Dan sekarang itu sudah dipermudah ya. Saya ingat kembali kalau kalian nanti punya rezeki beli laptop atau komputer yang bagus sekalian. Karena aplikasinya sekarang itu membutuhkan memori yang gede ya. Jadi kalau investasi sekalian aja, ini investasi yang bagus, kalian bisa pakai dari semester 1 sampai semester 8. Itu harapannya ya. Karena semua aplikasi kemarin ketika workshop saya tanya satu, kok kenapa nih mahasiswa bisa pembangunan ini nggak ada yang nggak banyak yang ikut. Salah satu kendalanya apa laptopnya nggak support Pak gitu ya. Oh, berarti harus diganti laptopnya gitu ya. Salah satu. Nah sekarang kan medianya workshop kita sudah laksanakan. Kalau kalian pengen otodidak, tinggal lihat YouTube itu kita bisa pelajari dan praktekkan, itu sangat banyak kali. Tinggal kalian meluangkan waktu ya. Nah, itu kan memang nggak mudah sih. Saya juga ngalamin sendiri ketika kita bekerja, kuliah sampai setengah 11, besok kerja lagi, terus kapan jamnya waktu belajar gitu. Padahal kalau kita teknik itu kan harus praktek. Tangan kita harus bekerja nih. Kalau kita nggak bekerja cuma angan-angan aja, nggak mungkin bisa. Ya. Makanya untuk saat ini itu masih kegiatan-kegiatan yang nggak memberikan nilai tambah, ya lebih baik ditunda terlebih dahulu. Misalkan zamannya game itu ya ada plus atau minusnya, tapi agak dikurangin lah ya. Terus yang katakanlah banyak terbagi yang punya pacar mungkin itu terbagi di pacarnya ya dikurangin dulu lah. Direm dulu sampai lulus nanti. Kalau udah lulus tinggal pilih lah. Yakin lah tinggal pilih gitu. Memilih ya apa bisa gitu. Ya. Ada pertanyaan silakan. Kalau mau tanya. Pak Ketua. Barangkali. Saya Pak. So, Bapak tinggal di Bekasi, kalau misalkan udah offline blok kualifikasi Pak. Tangerang Bekasi gitu Pak. Oh. Dulu saya stay-nya di Tangerang karena saya bekerja di Tangerang. Tapi saya putuskan untuk pensiun di akhir tahun kemarin. Nah, sekarang fokus ngajar aja gitu. Jadi nanti kalau udah online berarti saya setting nih 3 hari atau 4 hari di Tangerang, selebihnya di Bekasi gitu. Ya karena kan saya sekarang banyak incasnya ke Ilumi, kemudian ke organisasi, kemudian ke Stimbik juga. Jadi ketika nanti offline nanti kita enak diskusinya, yuk diskusi di kampus aja nggak apa-apa, lebih seru gitu. Ada lagi? 3. Asli Jawa mana Pak? Saya asli Gunung Kidul, Yogyakarta. Jogja ya Pak ya? Jakarta. Ngambil S2 di mana, Pak? Kenapa? Waktu S2 kuliah di mana? Saya S2-nya di Mercu Buana di Menteng ya. Di dekat Tugu Tani sini. Universitas Mercu Buana di Menteng, bukan yang di Meruya tapi di Menteng. Nah, saya dulu di Insan Pembangunan itu dari
D3 terlebih dahulu, bukan S1. Jadi emang D3 dulu, S1 baru nanti S2. Tapi nyambung terus ya. Jadi nggak ada istirahatnya ya. Dari D3 sampai S2 terus aja gitu. Ya kalian mesti semangat lah, ini mukanya masih di bawah 23 ya. 2 dan 3 semua masih bisa gaspol lah. Ya, artinya nanti di bawah 30 atau 26 atau 24 atau 25, 23 udah lulus, sudah bisa gaspol semua. Oke, kalau nggak ada pertanyaan nanti kita selanjut diskusi di WA Group apabila ada pertanyaan ya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Set. Terima kasih, Pak. Sama-sama.